Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panandia Mardian dengan NIM 3 digit terakhir 008 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dan juga dari kelas praktikum A. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pada modul 3, yaitu mengenai komunikasi serial UART pada sistem embedded. Selanjutnya, apa sih itu frame data UART? Frame data UART adalah satu paket kesatuan bit yang dikirimkan secara berurutan dalam komunikasi serial UART. Karena UART tidak memiliki kabel clock untuk menyamakan waktu atau asinkron, maka data harus dibungkus dalam sebuah frame agar perangkat penerima tahu kapan data dimulai, dibaca, dan diakhiri. Satu frame data UART terdiri dari 4 komponen utama yang dikirim secara berurutan. Yang pertama ada start bit, yang kedua data atau frame bits yang dimana 5 sampai 9. Setelah itu parity bits, setelah itu stop bits. Selanjutnya komponen data UART itu sendiri ada 4, teman-teman. Yang pertama ada start bit. Start bit itu sendiri adalah penanda awal data yang berfungsi untuk menurunkan tegangan jalur dari high ke low selama 1 bit waktu untuk membangunkan penerima agar siap membaca data. Yang kedua, data bits frame 5 sampai 9 bits. Isi pesan ini pesan aktual berisi data yang dikirim umumnya 8 bit atau 1 byte. Bit ini dikirim berurutan mulai dari yang terkecil LSB ke yang terbesar atau MSB. Yang ketiga ada parity bit, yang dimana digunakan sebagai deteksi kesalahan atau error sederhana untuk memastikan data tidak rusak. Untuk 1 bit ini, 1 bit tambahan untuk memastikan data tidak korup selama pengiriman dengan cara menghitung jumlah angka 1 ganjil atau genap. Jadi sifatnya itu opsional, teman-teman. Selanjutnya ada stop bit 1 atau 2, yang dimana sebagai penanda akhir data yang untuk mengembalikan tegangan jalur ke high selama 1 atau 2 bit waktu untuk menandakan satu paket data telah selesai dikirim dan jalur kembali ideal. Selanjutnya konfigurasi 8N1 adalah standar format pembungkusan data frame yang disepakati oleh pengirim dan penerima. Arti singkatan tersebut adalah 8 data bits, yang dimana jumlah data utama yang dikirim dalam satu paket adalah 8 bit, setara dengan 1 byte atau 1 karakter. Dan N itu sendiri no parity, tidak menggunakan bit paritas atau fitur pengecek kesalahan dimatikan agar pengiriman data lebih cepat. Dan yang ketiga ada stop bit, yang dimana 1 menggunakan 1 bit tegangan high di akhir paket sebagai penanda bahwa transmisi satu data telah selesai. Yang keempat ada total visit. Dalam praktiknya konfigurasi ini memakan 10 bit di jalur kabel karena ada tambahan 1 start bit di awal paket untuk membangunkan penerima. Selanjutnya baud rate. Baud rate adalah parameter yang menentukan kecepatan transmisi data dalam komunikasi serial. Yang dimana merupakan satuan yang digunakan adalah bps atau bits per second, yang menunjukkan berapa banyak bit data yang ditransfer dalam 1 detik, yang berfungsi untuk UART karena UART ini tidak punya kabel clock atau asinkron, jadi baud rate ini itu berfungsi sebagai pengatur ritme waktu agar pengirim dan penerima itu sinkron. Nah, aturan baud rate itu sendiri yaitu harus sama. Jika berbeda, data yang terbaca akan rusak atau menjadi karakter acak. Nilai standarnya yaitu kecepatan yang paling sering digunakan dalam project microcontroller ada 1600 bps atau stabil atau jarak lebih jauh, atau menggunakan 119.200 bps transfer data yang lebih cepat. Selanjutnya perbedaan polling versus interrupt dan juga versus DMA. Nah, polling itu sendiri
yaitu CPU yang bekerja secara manual dengan terus-menerus memeriksa status peripheral secara berulang-ulang untuk melihat apakah data yang siap dikirim atau diterima. Metode ini sangat tidak efisien karena CPU terperangkap. Jadi dalam siklus pemeriksaan dan tidak bisa mengerjakan tugas lain, jadi CPU ini tuh sangat mudah lumpuh dan tidak bisa diapa-apain. Jadi mudah dibuat tapi boros di CPU. Nah, untuk di interrupt itu sendiri yaitu CPU tidak perlu membuang waktu untuk memeriksa peripheral. Jadi CPU bebas mengerjakan tugas utamanya, dan ketika peripheral siap atau memiliki data, peripheral akan mengirimkan sinyal elektronik atau interupsi ke CPU, dan CPU akan menghentikan tugas sebentar untuk menjalankan ISR atau Interrupt Service Routine untuk mengambil data lalu kembali ke tugas semula. Jadi hardware ini tuh efisien dan cocok untuk data satuan atau pendek. Selanjutnya ada DMA, Direct Memory Access atau metode bypass, yang dimana DMA ini adalah metode paling efisien untuk transfer data dalam jumlah besar, yang menggunakan pengontrol perangkat keras, khususnya DMA controller yang mengambil alih tugas transfer data langsung antara peripheral dan juga memori atau RAM, tanpa melibatkan CPU sama sekali. CPU hanya bertugas ketika melalui proses di awal dan menerima laporan akhir saat transfer selesai. Jadi DMA ini tuh paling cocok, paling cepat untuk data ukuran besar panjang seperti GPS atau Bluetooth. Selanjutnya perbandingan UART ESP32 versus STM32. Nah, ESP32 ini tuh memiliki 3 port, yang dimana berisi UART 0 untuk debugging atau flash, UART 1 dan UART 2. Nah, keunggulan utama ESP ini tuh tersendiri terletak pada GPIO matrix yang membuat pin UART bersifat remappable atau fleksibel, yang artinya bebas mematikan fungsi PX dan RX ke hampir semua pin GPIO digital yang dimana saja yang melewati baris pada kode program. Dan kebebasan ini sangat mempermudah desain jalur PCB karena posisi kabel tidak kaku. Namun keterbatasannya itu hanya mendukung komunikasi asinkron, teman-teman. UART murni, dan untuk STM32 yaitu 3 port USART, di mana sistem fixed alternate function. Mayoritas varian standar STM32 ini tuh seperti Bluefield memiliki 3 port USART sebagai sinkron maupun asinkron. Berbeda dengan ESP32, STM32 ini menggunakan sistem fixed alternate function, di mana fungsi PX dan RX sudah dikunci secara permanen di pin tertentu. Dari pabrik misalnya, USART wajib di pin PA9 dan PA10. Meskipun STM32 menyediakan fitur remap lewat register AFIO untuk memindahkan jalur ke pin alternatif, yang dimana pilihannya ini sangat terbatas. Hanya ada pilihan opsi pin A atau opsi pin B, dan tidak bisa diacak ke semua pin secara bebas seperti pin pada ESP32. Jadi ketika menggunakan UART dan pada microcontroller STM32 ini mendukung mode sinkron, tidak hanya asinkron tapi juga sinkron. Namun keterbatasannya yaitu pemindahan pada remap tidak se-fleksibel ESP32. Nah, cara mengkonfigurasikan 8in1 yaitu mencari menu atau register bernama UART, USART atau serial. Lalu dipastikan nilainya diatur ke 8 data, parity-nya non atau tidak ada, stop bit-nya yaitu 1. Selanjutnya kita masuk ke praktikum, di mana pada praktikum modul 3 ini pada komunikasi UART ini sendiri yaitu pada percobaan pertama menggunakan STM32 dan 2 LED dan 2 switch
dan serta FTDI, USRP, Control LED, Monitoring Switch. Nah, ini tuh yang bermaksud, jadi rangkaian tersebut atau LED tersebut tuh bisa diatur dari monitornya FTDI, USRP-nya, dan juga secara real time, teman-teman. Jadi ya, ketika tombol pada software ini, nanti setelah program nyala, nanti akan muncul GUI-nya. Jadi kita bisa mengontrol LED lewat laptop tuh, atau bisa ke fisiknya langsung gitu. Jadi memakai 2 switch atau memakai 2 push button. Tuh, untuk percobaan kedua ini juga sama seperti pada percobaan 1, bedanya ada microcontrollernya. Pada percobaan 2 yaitu menggunakan ESP32. Nah, untuk percobaan 3 yaitu full duplex. Jadi menggunakan 2 pin dan TX dan juga RX. Dan percobaan keempat menggunakan half duplex, UART atau pin TRX. Sama saja. Jadi untuk full duplex dan juga half duplex. Jadi kita tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pada praktikum tersebut, pada percobaan tersebut, percobaan 1, 2, 3, dan juga 4. Pada praktikum modul 3 yaitu ada percobaan pertama yaitu menggunakan STM32, yang dimana ini nanti dari STM32 itu sebagai programnya. Nanti setelah diprogram, ketika sudah sukses, maka mereka akan menunjukkan GUI-nya, yang dimana ini tuh disambung berdasarkan COM yang sudah tersedia. Jadi tadi itu di disconnect terlebih dahulu, lalu di refresh COM mana yang tersedia, lalu di OK. Ini disconnect. Setelah itu baru di refresh ya. Jadi itu nanti otomatis akan mencari COM yang tersedia. Jadi ketika push button salah satu ditekan pada GUI itu tersebut, bisa langsung ke sini. Ini ketika on, maka akan on, dan ketika ditekan push button, maka akan nyala. Nah, ini sebagai push buttonnya, push button yang kedua atau pada GPIO BA1. Terus ini BA0. Itu mungkin itu saja untuk percobaan 1. Terus untuk yang pada percobaan kedua yaitu menggunakan ESP. Jadi ini percobaan tersebut di LED pin itu pada pin 25 dan LED kedua pada 26. Switchnya itu yang pertama menggunakan pada pin 32, dan yang untuk switch kedua pada pin 33 pada pin GPI. Ini nanti ketika sudah sukses di upload, nanti akan muncul langsung GUI-nya. Ini nanti bisa diatur di sini juga. Ini bisa memilih COM-nya, di connect, ditekan pada GUI-nya, LED on. Ini pada ketika LED off, ketika LED 1 on, maka on, dan LED 2 on. Dan ketika push buttonnya ditekan, nah itu nanti switchnya state atau steady, release itu teman. Jadi untuk percobaan pertama dan kedua itu sama aja, namun tampilan pada GUI-nya itu yang berbeda. Terus untuk pada percobaan ketiga, nah ini untuk GUI-nya sama saja pada percobaan pertama, itu ketika menggunakan half duplex.
Ini pada pemrogramannya. Ketika di build, nanti akan menunggu sukses. Teman-teman, di build lagi. Dan untuk pada untuk GPIO nya, terus ini pada Python, nah ini langsung muncul GUI nya. Jadi ketika mau mengkonekkan pada hardware-nya, jadi itu nanti disambungkan ke COM. Ini COM mana yang tersedia. Bisa dilihat di device manager. Ini belum dikonekkan. Ketika sudah connect dan terhubung, nah ini pada LED 1, maka LED 1 akan menyala, teman-teman. Half duplex itu hanya rangkaian saja, teman-teman. LED semuanya, dan LED semuanya menyala, teman-teman. Ini untuk tombol reset, maka LED keempat tersebut akan mati. Ini untuk percobaan pada push button-nya. Ini program berjalan dengan baik tanpa adanya error, teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi komunikasi UART menggunakan STM32 dan juga ESP32. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.